Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dari pantauan udara, ini adalah kawasan wisata air Kalimalang yang pernah dibangun di zaman Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat pada tahun 2022. Dan area ini sedang ditata kembali oleh pemerintah Kota Bekasi untuk disinergikan dengan kawasan wisata air Kalimalang yang baru yang dari arah Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang. Sebenarnya secara lokasi, kawasan wisata air ini berada berdampingan dengan kawasan wisata air yang sedang dibangun di dekat Grand Mall Metropolitan. Dan itu hanya dibatasi oleh Jalan Ahmad Yani. Tampak di bagian bawah ini ada aliran Kalimalang yang dibagi ke dalam dua bagian. Yang di kanan kita lihat banyak sekali sedimentasi dan perlu pengerukan. Untuk yang bagian kiri ini lebih bersih ya. Kemudian di pinggirnya kita melihat adanya taman-taman yang sudah dirapikan kembali, yang sebelumnya sempat banyak rumput-rumput ilalang dan juga tanaman-tanaman liar, jadi tidak begitu terawat pada waktu itu. Kemudian yang kita bisa lihat di sini adalah kotak-kotak warna-warni yang sedang disiapkan. Nah, ini kita belum tahu apakah akan ditaruh menjadi ornamen-ornamen di sepanjang kawasan wisata air ini atau nantinya ditempatkan di kawasan wisata air Kalimalang yang baru. Dari Jalan M. Hasibuan dapat kita lihat di sini kotak-kotak tersebut, kemudian taman-taman yang sudah rapi. Ada pepohonan yang mulai ditanam kembali agar lebih hijau ya. Karena memang tujuannya adalah membuat ruang terbuka hijau lebih banyak dan taman-taman interaksi yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Nah, ornamen-ornamen tugu seperti ini masih banyak yang pecah ya, beberapa bagiannya, dan sebenarnya itu cukup berbahaya. Semoga mendapat perhatian dari pemerintah Kota Bekasi dan dinas terkait agar melakukan misalnya penyemenan kembali atau menggantinya dengan yang lebih aman, karena kalau kita lewat di bawahnya dan ada yang jatuh dari pecahan tersebut tentu dapat membahayakan. Ini adalah akses Jalan M. Hasibuan. Sebenarnya dulunya jalan ini dua arah, namun karena adanya proyek tol Becakayu, jadi dibuat satu arah karena satu arah ke arah Jakarta itu dipakai untuk lokasi pilar-pilar tol Becakayu. Akses masuk tol Becakayu ada di bagian kiri, yaitu akses Marga Jaya. Sedangkan secara rencana tol Becakayu itu diteruskan harusnya ke arah Tambun Selatan. Di sana akan bertemu dengan tol Jakarta Cikampek, apakah nanti disambungkan ke MBZ yang di sisi atas atau juga tol Jakarta Cikampek yang di sisi bawah atau yang lama. Bila memang terrealisasi, itu akan sangat membantu arus lalu lintas pada saat tol Jakarta Cikampek penuh. Jadi masyarakat yang berada di sepanjang Kalimalang atau juga di sekitarnya dapat menggunakan tol tersebut menuju ke tol Jakarta Cikampek tanpa harus masuk ke misal di Bekasi Barat atau juga di Cawang. Baik, kita lanjut melingkari area kawasan wisata air yang dibangun pada zaman Pak Ridwan Kamil. Untuk yang sisi timur masih dalam tahap penataan kembali. Kita lihat ada taman-taman, kemudian bunga berwarna-warni. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, banyak tanaman liar. Lalu di bagian dalam itu yang perlu dilanjutkan untuk dibersihkan ya, agar sama dengan yang sisi seberangnya menjadi rapi dan dapat dikunjungi oleh masyarakat. Pertanyaan berikutnya, apakah akan ada sampan-sampan atau perahu wisata di sini? Belum diketahui. Yang jelas kalau misalnya ada perahu wisata di kawasan wisata air yang baru di dekat Grand Metropolitan Mall atau juga Mall Metropolitan, tidak dapat menyeberang ke sini karena jembatan yang ada pemisahnya, yaitu jembatan di Jalan Ahmad Yani di bawah kita itu cukup rendah ya, jadi tidak memungkinkan perahu-perahu ataupun sampan wisata melewati permukaan air Kalimalang lalu ke arah kawasan Kalimalang yang sudah dibuat taman-tamannya pada zaman Pak Ridwan Kamil tersebut. Nah, kita setelah turun dari flyover M. Hasibuan masuk ke Jalan Raya Kiai Haji Nur Ali ataupun Kalimalang, di bagian kanan ini adalah aliran tadi dari Kalimalang yang di dekat Marga Jaya ya. Baik, kita kembali ke pantauan udara. Untuk aliran Kalimalang di sini banyak sekali sedimentasi dan juga eceng gondok. Ini sebenarnya perlu pengerukan secara berkala karena area ini berfungsi sebagai penangkap lumpur ya. Jadi aliran air Kalimalang sebelum diteruskan ke arah barat lagi, di sana di barat di Pondok Kelapa, Curug ada
perusahaan air bersih ya yang mengolah air Kalimalang menjadi air bersih yang dapat dialirkan ke rumah warga, baik untuk warga Jakarta atau juga untuk warga Bekasi. Jadi aliran air Kalimalang tersebut ya di sini lumpur-lumpurnya ditangkap, namanya seal trap ya ataupun perangkap lumpur. Jadi air yang mengalir setelahnya itu lebih bersih dari lumpur. Warnanya mungkin tidak lagi secoklat pada saat mengalir di sekitar area ini. Berarti kalau lumpurnya ditangkap, maka lumpur-lumpur tersebut harus rajin secara berkala dikeluarkan dari area yang ada. Sehingga apabila datang aliran baru, maka proses perangkap lumpurnya tetap berjalan. Kalau misalnya sudah menumpuk, berarti sudah tidak optimal, maka air yang akan mengalir sampai ke arah perusahaan yang akan mengolah menjadi air bersih itu tidak lagi sebersih yang sebelumnya. Terdapat ornamen-ornamen di bagian pinggir ya, ada 3 tugu, kemudian ada ornamen berwarna merah di sana yang bulat dengan tulisan Tarum Bagasasi. Nah, Tarum sendiri itu adalah nama sungai ya yang aliran air Kalimalang diambil dari sana, yaitu Sungai Citarum. Kemudian Bagasasi itu adalah bahasa Sanskerta yang kemudian lama-lama menjadi Bekasi ya dari cepatnya penyebutan kata Bagasasi tersebut. Tampak area di bagian timur ini sudah mulai terang ya dari rumput-rumput liar yang pernah ada yang sebelumnya kita lihat. Tinggal di bagian tengah lumpur ya yang terperangkap ataupun sedimentasi di situ harus dikeluarkan. Nah, jalan yang ada di samping ini juga berfungsi sebagai jalan inspeksi agar kendaraan-kendaraan berat, kendaraan besar yang berfungsi untuk merawat ya ataupun di operasional sungai dapat melewatinya dengan baik. Biasanya kalau untuk seluas ini menggunakan eskavator yang model ponton yang ada pengapungnya. Kemudian ekskavatornya jenis long arm ataupun jangkauannya cukup panjang. Kita kembali ke kawasan wisata air Kalimalang yang ada di Marga Jaya. Ini dapat kita lihat bagian pinggirnya sudah rapi, sudah ditanami lagi dengan rumput-rumput yang baru. Dan ada pepohonan-pepohonan yang nantinya mungkin kalau tumbuh akan menjadi besar, serta area terbuka hijau yang lebih banyak. Kemudian ke arah hilir ya dapat kita lihat menuju ke bagian pintu air, setelah pintu air ya, ke arah jembatan di bawah Jalan Ahmad Yani banyak sedimentasi yang cukup tebal ya, bahkan menjadi pulau-pulau kecil dan ini sebenarnya harus dikeruk. Ini satu lagi contohnya. Ada bangunan-bangunan di pinggir kali ya, bahkan ini mungkin di atas tanah bekas sedimentasi yang mengeras. Setelah dari jembatan Ahmad Yani, di sanalah kawasan wisata air dimulai sampai ke arah Grand Kota Bintang untuk yang dibangun dengan perahu-perahu wisatanya. Di bagian bawah kolong tol Becakayu. Nah, tol ini adalah tol yang menghubungkan kawasan Bekasi saat ini ke arah Kampung Melayu Jatinegara dengan waktu tempuh 10 menit ya, dan itu sangat menghemat serta waktu serta efisien. Hanya saja memang tarifnya adalah di atas 20.000 ataupun mungkin di 24.000 rupiah. Ada diskon ya untuk beberapa bulan kemarin yang sempat kita lihat dan kita coba. Jadi kalau memang butuh waktu cepat untuk sampai di Kampung Melayu Jatinegara, bisa memanfaatkannya. Dan ini adalah pantauan udara di kawasan wisata air Kalimalang, namanya zona selebrasi. Sedangkan untuk yang sedang dibangun sekarang yang dengan perahu wisata itu adalah zona komersial. Jadi ada 4 zona. Nah, 2 zona lagi berada di sisi timur ya, ada yang di dekat Universitas 45 Bekasi, Unisma, itu adalah zona edukasi. Lokasi ini juga berdekatan dengan Mall Metropolitan, kemudian BCP, atau juga Mega Bekasi Mall.
Ini ornamennya yang berwarna merah tadi, di merah oranye ya. Nah, untuk sedimentasi di dalam area seal trap juga semoga mendapat perhatian dari pengelola. Kemungkinan ini juga akan rapi bersamaan dan selesai dengan kawasan wisata air Kalimalang yang ada di depan Mall Metropolitan. Baik, kita kembali ke kawasan wisata air yang baru yang dibangun oleh Pemprov Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi bersama pemerintah Kota Bekasi. Untuk jembatannya sudah selesai dan harusnya untuk pemasangan dari besi ya di atas pagar pembatas beton itu juga sudah selesai. Lalu untuk area yang di samping ke arah Jalan Kiai Haji Nur Ali ini nampaknya mungkin akan segera juga ditanam dengan tanaman-tanaman hias atau tanaman yang berguna lainnya agar menjadi ruang terbuka hijau. Area pejalan kaki belum begitu kelihatan ya di dekat jembatan tersebut dan makin lama makin mengecil. Ini semoga juga menjadi perhatian untuk dapat dilengkapi sehingga Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sini punya jalur pejalan kaki yang memadai. Nah, untuk area ke arah dinding yang baru yang warnanya orange krem itu ada celah yang bisa dimanfaatkan juga untuk jadi trotoar. Walaupun sempit tapi paling tidak masyarakat yang lewat sini aman. Jalan Kiai Haji Nur Ali ikut dinaikkan levelnya sehingga dapat memudahkan nanti kendaraan manuver ke jembatan Lengkung untuk putar balik baik ini dari arah barat atau juga dari arah timur. Kemudian setelah dinaikkan levelnya dicor, ini juga diaspal mulus dan sambungannya juga menjadi lebih rapi dan rata karena sebelumnya sempat ada cekungan yang cukup berbahaya kalau dilewati kendaraan di malam hari. Masih belum dibuka, pekerjaan di sekitar area ini adalah menambah dari jumlah kargo kuliner dan itu merupakan bagian dari kawasan wisata air Kalimalang yang dipergunakan sebagai tempat berjualan, berdagang oleh para UMKM ya atau usaha kecil menengah ya, dan itu juga dapat dikunjungi oleh warga di sepanjang aliran Kalimalang, tepatnya di bawah kolong tol Becakayu. Sudah banyak berdatangan dari box-box kontainer dan sudah ditaruh disusun-susun ya di sepanjang Kiai Haji Nur Ali, tepatnya di bawah kolong tol Becakayu tersebut. Ini adalah aliran air Kalimalang dari arah tadi seal trap ataupun area tempat pengendapan lumpur. Kita lihat memang masih coklat ya, tapi tidak secoklat pada saat aliran air Kalimalang masuk ke area seal trap tersebut. Nah, kalau misalnya area seal trapnya optimal, maka air di sini akan jauh lebih bersih. Mungkin juga bisa diterapkan teknologi penjernihan di kawasan tersebut sehingga aliran air yang ke sini benar-benar jernih ya sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ini adalah akses Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi selatan dan trotoarnya ke arah pinggir Kalimalang itu ya trotoar lama yang di sini belum kelihatan trotoarnya. Terdapat nanti 5 jembatan lengkung di sepanjang Mall Metropolitan sampai ke Grand Kota Bintang. Yang kita lihat titik-titik jembatan tersebut adalah jembatan utama seperti di dekat Primaya Hospital ataupun Rumah Sakit Primaya di ujung dari Grand Metropolitan Mall yang ada di sini. Lalu setelahnya kemungkinan adalah jembatan di dekat Legiun Avenue ataupun Grand Kamala Lagoon itu tadinya. Kemudian di dekat Galaxy ya, ataupun lampu merah traffic light dari arah Kalimalang menuju ke Galaxy. Dan berikutnya lagi adalah putaran di bawah kolong tol Becakayu di dekat Grand Kota Bintang. Mungkin ya, ini baru mungkin. Lalu untuk jembatan-jembatan lain yang ada di sepanjang aliran Kalimalang itu akan dibongkar. Terdapat 13 jembatan yang akan dibongkar karena secara posisi jembatan tersebut rendah dan
banyak juga kita lihat sampah-sampah tersangkut di sana karena permukaan air dan permukaan jembatan itu sama ataupun hampir sama. Lalu jembatan-jembatan tersebut kalau dibuat lengkung ya jadinya dapat dilewati oleh perahu-perahu wisata. Area parkir ada di mana? Ini salah satu area parkir yang ada di kawasan wisata air Kalimalang yang kita lihat ya. Selain di mall-mall yang ada Grand Metropolitan Mall atau Metropolitan Mall-nya sendiri, yaitu di samping GMM yang ini ya ada lahan parkir, tapi tidak di pinggir jalan harusnya seperti kendaraan-kendaraan yang ini. Lalu di seberang di Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi utara itu ada lahan-lahan parkir juga, sudah ada jalur pejalan kaki. Lalu bagaimanakah mereka menyeberang? Maka ini perlu sekali realisasi, misal ada speed bump ya, ataupun semacam gundukan di jalan sehingga kendaraan-kendaraan tidak kencang di sana dan ada lampu lalu lintas untuk menyeberang. Karena yang kita lihat jalan Kalimalang yaitu beberapa bagian cukup mulus dan kendaraan yang lewat di sana itu kencang-kencang. Jadi bahkan kita menyeberang pun itu harus benar-benar melihat jalannya kosong atau tidak. Bahkan pada saat kita sudah menyeberang pun, sedang menyeberang itu kendaraan tetap sama kencangnya. Dan itu berbahaya. Nah, ini adalah jembatan dari Legion Avenue. Ini kita belum tahu apakah akan dibongkar atau tidak. Namun secara posisi di bagian bawahnya sudah lebih tinggi ya dari permukaan air. Apakah mencukupi untuk dilewati oleh kapal wisata? Nanti kita akan lihat ke depan. Selanjutnya ini ada jembatan yang lama ke arah perumahan Bumi Satria Kencana. Dan di depan ada lagi jembatan putar balik di menjelang Masjid Al-Azhar. Nah, kemungkinan itu akan dibongkar. Cukup panjang aliran Kalimalang dan di sini di bagian pinggir itu tinggal ditanami saja dengan tanaman-tanaman hias, itu sudah cukup bagus. Ke arah Galaksi ini jembatannya ya cukup besar, kemungkinan ini juga akan menjadi jembatan lengkung dan area yang ada di kiri kanan atau kedua sisi Kalimalang perlu dilakukan penataan, dibuat taman seperti yang ada di bawah kolong tol Becakayu di sana. Kalau yang di area ke arah Grand Metropolitan Mall di situ langsung 2 jalur ya, di bawahnya ada kargo kuliner. Nah, kalau ini kan ada 2 jalur Kalimalang yang terpisah, belum tahu seperti apa rencananya. Baik, kita kembali ke pantauan udara, kurang lebih seperti ini kawasan wisata air yang pernah dibangun Pak Ridwan Kamil. Semoga dapat ditata lagi lebih baik dan menjadi tempat wisata air juga bagi masyarakat Kota Bekasi.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.